Oke, guys, kali ini gue mau ngomongin tentang doom spending. Dan kalian tahu nggak apa yang namanya doom spending? Nah, ternyata ada loh orang-orang yang beli barang nggak pakai mikir, cuma buat menyenangkan diri mereka sendiri. Ya, itu yang dinamakan doom spending. Nah, doom spending itu orang yang belanja nggak pakai mikir karena tujuannya buat nyenengin diri mereka sendiri dan udah pesimis sama ekonominya di masa depan. Ya, gue agak ngeri banget sih dengernya ini. Tapi, dan terus banyak kan biasanya yang ngomongin kalau itu demi kesehatan mental dan yang lebih baik. Padahal itu kebiasaan yang nggak baik banget. Udah nggak sehat banget kan? Ada dua faktor yang mempengaruhi orang melakukan doom spending. Yang pertama, itu karena medsos. Ini udah jelas, secara algoritma, medsos itu sangat serem banget untuk saat ini. Dan dia akan terus-terusan merekomendasikan konten yang lu suka. Dan secara nggak sadar, lu akan semakin larut dalam konten-konten tersebut. Dan hasilnya berdampak pada mental lu. Baik itu positif atau negatif. Nah, ini bisa nyambung ke faktor kedua. Karena udah kebiasaan main medsos, perasaan lu akan tergantung sama medsos yang ngebuat lu jadi nggak stabil. Alhasil, ini akan cikal bakal perilaku doom spending. Kalau mau istilah gampangnya, doom spending itu kebiasaan belanja yang buruk dan impulsif. Kalau kata senior keuangan King Business School, Viva Beckstorm, bahaya doom spending ini diperkirakan bisa membuat Gen Z menjadi lebih miskin dibanding generasi sebelumnya. Hal ini didukung dengan adanya hasil survei yang membuktikan 42,8% orang merasa bahwa kondisi finansial mereka semakin buruk. Bahkan, negara sebesar Amerika Serikat itu banyak yang mengkhawatirkan akan finansial mereka. Sebanyak 96% dari orang Amerika merasa khawatir akan keadaan ekonomi. Tapi bayangin, dengan keadaan seperti itu, generasi muda kebanyakan masih menganut pola pikir YOLO. Nah, buat lo yang nggak tahu YOLO, artinya you only live once. Nah, parahnya lagi, doom spending itu bisa ngelit lu ke perilaku-perilaku lainnya yang membahayakan secara finansial lu. Contohnya, pinjol. Lah, kok bisa? Ya iyalah, sekarang pinjol aja mudah banget diakses. Nggak sedikit dari generasi muda memanfaatkan kemudahan akses pinjol untuk memenuhi hasrat mereka untuk membeli barang yang sebenarnya nggak terlalu urgent banget. Makanya, doom spending ini perlu banget untuk dihindari. Nah, caranya, silahkan catat ya buat teman-teman semua. Buat rencana pengeluaran lu dalam sebulan. Aturannya biasanya 50, 30, 20. 50% pendapatan lu itu jadikan pengeluaran pokok. 30%-nya buat yang lain-lain dan 20%-nya buat saving atau investasi. Kedua, kendalikan emosi yang menjadikan penyebab doom spending. Lu harus sadar apa yang ngebuat lu ngelakuin doom spending dan berusaha untuk ngejauhin hal itu. Ketiga, lu harus tahu tujuan keseimbangan lu. Maksudnya, lu harus melek masalah keuangan. Baik itu keuangan pribadi lu maupun di sekeliling lu. Investasi juga salah satu penting dalam opsi ini. Investasi itu lebih dari sekedar menabung, karena bisa dapat keuntungan dari sana. Kenapa pada akhirnya investasi dan saving ini penting untuk dilakukan? Kalau lu udah punya uang yang cukup buat disisihkan, lu bisa mulai investasi. Bisa jadi dari investasi itu, lu punya penghasilan tambahan atau passive income. Ya, tentunya pas ngelakuin investasi. Lu harus riset terlebih dahulu. Jangan tiba-tiba lu ikutan dalam investasi bodong. Karena ini banyak banget dan marak banget di Indonesia. Dan siapa sangka dengan lu ngelakuin investasi, lu itu bisa terhindar dari inflasi. Kok bisa seserius itu? Ternyata dengan lu ngelakuin investasi, uang lu bakal aman dari pengaruh inflasi. Beda dengan saving yang akan ikut menyusut nilainya jika terjadi inflasi di negara ini. Nah, tapi sebelum lu ngelakuin investasi, lu harus mastiin kalau lu bukan pakai uang panas atau uang yang masih digunakan untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Maka dari itu, rules tadi 50, 30, 20 itu sangat penting sekali. Coba kita breakdown. Cara saving paling efektif sebelum akhirnya siap untuk melakukan investasi. Farnos Torabi, seorang penulis dan ahli keuangan, menyarankan untuk menabung dengan transfer otomatis. Karena bisa mengurangi alasan kita lupa untuk menabung atau investasi. Lu hanya cukup tetapkan jumlah transfer dan tinggal transfer secara konsisten yang langsung dialihkan ke rekening tabungan atau platform investasi tersebut. Nggak usah gede-gede dulu, kecil-kecilan dulu. Kalau lu belum terbiasa dengan tabungan 20% tadi,
Mulai dari angka kecil dulu, kayak 2% dari gaji, tapi pastiin angkanya naik sedikit demi sedikit setiap bulan. Bahkan, Kak Howard ngomong sendiri, first jobber harus mampu bertahan hidup dari setengah gaji mereka karena belum banyak punya tanggungan dan pengeluaran. Kalau ada uang kembalian, simpen dan langsung dihabisin. Ini bisa ngebantu lu banget untuk dalam menabung yang dimulai dari hal kecil. Jangan remehin hal kecil ini. Karena hal kecil ini, kalau kita tabung dan kita terus-menerus konsisten, lama-lama akan menjadi bukit. Ya, kalau kita tanam dikit benihnya, lama-lama bakal jadi pohon yang sangat tinggi lah, ibaratnya seperti itu. Nah, tentuin juga untuk tujuan lu menabung atau investasi. Ketika lu punya tujuan, itu sangat gampang banget untuk investasi. Namun, tentukan tujuan itu juga penting dalam menabung, misal buat berangkat haji, traveling, atau beli barang-barang kesukaan lu, atau barang-barang masa depan lu yang bisa buat kesejahteraan istri lu, anak lu, atau keluarga lu nanti ke depannya. Nah, itu harus lu pikirin banget dari sekarang. Ingat, saving dan investasi itu penting dilakukan agar mengurangi resiko finansial yang memungkinkan lu hadepin ke depannya. Ada baiknya lu harus nahan nafsu buat beli barang atau spend uang yang gak penting-penting banget lah. Pokoknya lu harus hindarin banget mengeluarkan uang yang tidak penting untuk harian lu, untuk kehidupan lu. Intinya lu harus mengeluarkan duit lu itu yang emang penting banget atau emang harus dikeluarkan duit lu. Jadi kalau nggak penting, udah lu tabung aja, lu investasiin. Kalau bisa lu pakai, ya banyak lah platform investasi. Lu bisa pakai reksadana, lu bisa pakai obligasi, lu bisa tabung ke kripto. Yang sekarang lu lihat sendiri kripto seperti apa returnnya, gila-gilaan. Dan itu bisa membantu lu untuk masa depan lu. Thank you teman-teman semua udah nonton video ini. Semoga lu bisa menambah wawasan dari nonton video ini. Dan ingat pesan gua, lu jangan pernah ngelakuin dumb spending. Karena itu sangat kerusak finansial lu dan masa depan lu dan kehidupan lu di masa depannya. Gua Hida di sini. Thank you udah nonton video ini. Signing out dan thank you.